Perkenalkan, nama saya Victoria Widya Putri Pareang. NIM saya 4522091186. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 22. Nah, saya dari Universitas Boswa. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian kuantitatif yang berada pada buku ini, yaitu bab 10 halaman 195 sampai 124. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, di mana manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa yang diberi sifat ingin tahu. Nah, kegiatan penelitian untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, serta mengumpulkan informasi yang dapat diubah menjadi sebuah kebenaran. Nah, penelitian yang baik adalah penelitian yang harus sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, menyertai metode yang sesuai dengan objek yang diteliti agar sesuai dengan yang akan menghasilkan data-data. Itu hakikat penelitian. Penelitian merupakan suatu yang dilaksanakan untuk kegiatan ilmiah yang dilaksanakan untuk menemukan suatu yang dianggap kebenaran. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sistematis. Nah, penelitian dan ilmu pengetahuan itu dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, penelitian ilmiah itu digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk menguak identitas suatu objek. Hakikat penelitian adalah kegiatan yang menguraikan identitas objek sasaran dalam hubungannya suatu konteks yang memungkinkan hadirnya suatu objek tertentu. Tiga itu adalah fungsi penelitian. Nah, secara umum dapat dikatakan fungsi penelitian yaitu adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban permasalahan yang ada. Nah, penelitian berfungsi sebagai upaya untuk mengetahui pengetahuan baru atau melakukan uji coba terhadap pengetahuan yang ada. Nah, ada beberapa sudut pandang suatu penelitian. Yang pertama itu fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Nah, penelitian ini terbagi atas dua, yaitu bagian A. Nah, penelitian dasar ini bisa juga disebut penelitian murni atau penelitian pokok yang berfungsi untuk menambah pengetahuan yang ada atau prinsip-prinsip dasar hukum ilmiah. Nah, bagian B itu penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini bersifat abstrak dan umum dalam bidang tertentu, bukan secara pengetahuan yang bersifat universal. Bagian 3, penelitian evaluatif ini satu berbentuk program atau proses ataupun hasil kerja. Nah, sedangkan unit itu berupa tempat atau organisasi ataupun lembaga. Nah, yang kedua itu fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Nah, ini dibagi secara 4 bagian lagi. Nah, yang pertama itu penelitian
memprediksi atau memperkirakan keadaan yang akan terjadi pada waktu tertentu. Nah, penelitian kita itu penelitian imperatif. Nah, di mana penelitian ini memperbaiki, meningkatkan, dan menyempurnakan suatu keadaan. Nah, yang keempat itu penelitian ekslanatif. Nah, di mana penelitian ini ditunjukkan untuk penjelasan tentang antar hubungan fenomena atau variabel. Nah, yang bagian D itu proses penelitian. Nah, di mana proses penelitian ini mencakup ada 4 aspek. Nah, yang pertama itu menentukan topik kajian yang akan diteliti. Nah, yang kedua itu mengumpulkan data yang relevan. Nah, yang ketiga itu menganalisis, dan yang keempat itu menginterpretasikan hasil penelitian. Nah, serta menarik kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian. Nah, berdasarkan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses. Nah, di mana proses tersebut itu yang berlangsung secara berantakan dan belum tersusun secara rapi. Nah, di mana nanti kita itu tersusun secara rapi sehingga menjadi sebuah penelitian yang bagus dan relevan dan bersih, dan sehingga bisa tersusun dan rapi dan bisa dilaporkan, dan bisa hasilnya tersebut bisa dilaporkan. Yang pertama itu menentukan topik. Nah, di mana kita menentukan topik itu bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit untuk menentukan suatu topik permasalahan. Nah, yang bagian A itu pertimbangan objektif. Nah, di mana pertimbangan objektif ini berdasarkan kondisi dari masalah itu sendiri. Nah, bagian B itu pertimbangan subjektif. Nah, di mana pertimbangan subjektif ini bisa kita lihat pertimbangan kredibilitas calon peneliti terhadap permasalahan yang akan dia teliti. Nah, yang kedua itu kajian pustaka. Nah, di mana kajian pustaka ini memiliki tujuan untuk menemukan prinsip umum atau menafsirkan tingkah laku yang dapat diterapkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkup pendidikan. Nah, di mana kajian pustaka ini adalah suatu proses yang harus dilewati oleh seorang peneliti dalam menyiapkan suatu penelitian. Nah, di mana kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya pengulangan, penurunan, serta plagiat. Nah, sehingga bisa diteliti secara berulang-ulang kali yang secara berbeda. Nah, yang ketiga itu merumuskan masalah peneliti. Nah, di mana merumuskan masalah peneliti ini kita dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Nah, yang keempat itu desain penelitian. Nah, di mana desain penelitian ini membantu peneliti untuk mendapat jawaban dari hasil penelitian tersebut. Nah, fungsi dari desain penelitian ini di mana peneliti dibantu untuk mendapatkan suatu masalah, atau dibantu untuk menjawab suatu masalah, atau menemukan suatu jawaban yang diajukan kepada peneliti. Nah, yang kelima itu adalah instrumen penelitian. Nah, di mana instrumen penelitian ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang keenam itu
menentukan populasi dan sampel. Nah, ini lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sampel, dan yang kedua itu populasi. Nah, di mana eh, menentukan populasi dan sampel itu ya adalah kita harus memahami apa itu eh, populasi dan sampel, baru kita melakukan kita menentukan baru kita menentukan populasi dan sampel. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa arti dari populasi. Nah, populasi sendiri itu adalah satu anggota orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nah, yang bagian dua itu adalah eh, sampel. Nah, di mana itu sampel adalah di mana populasi ini adalah bagian dari di mana eh, sampel ini adalah bagian dari populasi itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan yang diambil sampel akan mewakili populasi itu sendiri. Nah, yang ketujuh itu adalah menulis proposal penelitian. Nah, di mana menulis proposal penelitian itu adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu kita meneliti. Nah, proposal itu sendiri berfungsi untuk membantu peneliti dan mempermudah untuk kita penelitian. Nah, yang kedelapan itu mengumpulkan data. Nah, di mana mengumpulkan data ini adalah suatu tahap penting dalam suatu penelitian. Nah, di mana tujuannya ini itu untuk kita tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan suatu data. Nah, yang kesembilan itu menganalisis dan menyajikan data. Nah, di mana menganalisis dan mengkajikan data yaitu proses untuk menyusun untuk sistematis. Nah, yang ke-10 itu menulis laporan. Nah, di mana menulis laporan ini adalah mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, bagian itu klasifikasi penelitian. Nah, klasifikasi penelitian ini terbagi lagi menjadi 7. Nah, di mana ini klasifikasi penelitian yaitu klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan. Nah, kita melihat ada 7 klasifikasi penelitian. Yang pertama itu klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Nah, yang kedua itu klasifikasi penelitian yang dapat kita pakai. Nah, yang ketiga itu klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Nah, yang keempat itu klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan utamanya. Nah, yang kelima itu klasifikasi penelitian berdasarkan tarifnya. Nah, yang keenam itu klasifikasi penelitian penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Nah, yang ketujuh itu klasifikasi instrumen berdasarkan cara kita mengumpulkan data. Nah, ini lagi terbagi menjadi dua, yaitu penelitian survei. Nah, yang kedua itu penelitian non survei. Nah, di mana penelitian survei itu di mana pengumpulan informasi dari suatu sampel. Yang kedua itu penelitian non survei. Nah, di mana penelitian non survei itu di mana lebih banyak dilakukan pada penelitian ilmu-ilmu pengetahuan alam. Telah menyaksikan video ini, mohon maaf bila ada kata salah.